Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami ucap syukur atas segala kasih pada kami yang begitu besar. Biarlah Roh Kudus saja yang memimpin kami, menyertai kami, memberi kami kuasa, keajaiban-Mu untuk memberkati orang banyak, untuk memuliakan nama Yesus pada orang banyak. Biarlah kami boleh menyambut kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucapkan Maranatha. Datanglah ya Tuhan kami, jemputlah kami di awan-awan, dan biarlah kami boleh hidup sebagai hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang ajaib, yang berguna bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita lihat firman Tuhan dalam Keluaran 4 ayatnya ke 11. Keluaran 4 ayat 11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ayat 12, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Bapak Ibu, ini adalah pesan khusus dari Allah kepada Musa. Di mana Musa, tentunya kita juga pernah belajar bahwa Musa sangat takut untuk menerima tugas begitu berat. Namun Tuhanlah yang memperkatakan hal itu, yaitu siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Bapak Ibu, tentunya ini merupakan suatu kegerakan Tuhan, inisiatif Tuhan untuk memilih Musa dan juga hamba-hamba Tuhan. Ya, kita pernah belajar bahwa Tuhan Yesuslah yang memilih murid-muridnya. Tuhan Yesuslah yang menetapkan murid-muridnya, kemudian disebut rasul-rasulnya. Tuhan Yesuslah yang menetapkan orang-orang menerima Roh Kudus, yang memanggil orang-orang di Yerusalem di Pentakosta supaya mereka mendengar mengenai Tuhan. Tuhan Yesuslah yang mengutus Petrus untuk mendekat kepada keluarga Kornelius. Tuhan Yesuslah yang menetapkan malaikat untuk tiba mendatangi Kornelius sebelumnya, sehingga Kornelius akhirnya mengundang Petrus. Itulah kegiatan Tuhan. Dan Tuhan berbicara melalui malaikat-malaikatnya, melalui Roh Kudusnya, kepada Petrus melalui Roh Kudusnya, dan kepada malaikatnya, kepada Korneliusnya. Dan dalam hal ini malaikat Tuhan, yaitu Tuhan yang hadir dalam rupa malaikatnya yang bertemu dengan Musa. Itu sebabnya kita percaya perutusan kita itu sudah ditetapkan di Alkitab, di kitab suci, perjanjian lama, perjanjian baru, ditetapkan bahwa Tuhanlah yang menyampaikan. Tuhanlah yang menyampaikan pesan utama untuk diutus kepada kita. Pesan perutusannya ini penting sekali dengan gambaran mengenai Tuhan yang menyertai kita, menyertai mulut kita, lidah bibir kita. Tuhan yang mengajar kita melalui lidah bibir kita. Tuhan yang membuat kita berhasil. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita memulai hari-hari kita di bumi. Ya, hari ini kita bisa memulai hal-hal yang baru. Percaya bahwa Tuhan mau kita berhasil, berguna, mengajarkan hal-hal yang baik mengenai Tuhan kepada orang-orang sekitar kita. Jangan hanya menyebarkan kabar-kabar mengenai hal-hal yang biasa di bumi. Perang Ukraina sudah merenggut banyak jiwa, ada banyak masalah di negara, banyak masalah di pekerjaan, banyak masalah dalam segala sesuatu. Itu sudah biasa dan makin banyak dan harus mengerti karena akhir zaman mendekat. Wajar iblis kejar omset, wajar
Iblis juga nggak mau hari-harinya berakhir tanpa sprint, tanpa last sprintnya iblis dan antek-anteknya. Sehingga mari kita terus-menerus kumandangkan, mau diutus, mau bergerak, mau ngomongin Yesus, mau ngomongin kerajaan Allah yang akan datang, mau ngomongin Roh Kudus yang Maha Kuasa, yang menyertai hamba-hamba Allah, membuat kita berguna, percaya kuasa kesembuhan ilahi, percaya kuasa berkat ilahi, percaya rahmat ilahi, percaya hikmat ilahi, percaya kuasa sorga, percaya nubuatan, percaya mujizat sorgawi, percaya mengenai tenaga dan kuasa yang Tuhan berikan kepada hamba-hambanya. Percaya kita semua adalah hamba-hambanya. Percaya kita dibeli oleh darah Tuhan Yesus menjadi miliknya, sehingga kita bisa bekerja baginya. Percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa kita harus bekerja di hari masih terang ini. Ya, kita harus bekerja. Kita masih bisa melihat, kita masih bisa bergerak, kita tahu tujuan surgawi kita. Mari kuatkan hati kita, bersemangatlah dalam kehidupan dunia, karena sorga yang akan datang. Sorga lebih tinggi dari dunia. Sorga memberi kita kuasa, tenaga, dan kuasanya. Mari kita percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang membuat kita berhasil dan berguna dalam nama Tuhan Yesusnya. Amin.